pimpin. Lanjut. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pada masa Orde Baru. Apa ciri-ciri masa Orde Baru itu? Yaitu di mana Pancasila dijadikan sebagai soko guru, sebagai pandangan hidup yang sangat ketat pada masa itu. Kemudian dibatasinya hak-hak untuk berekspresi, berpendapat, berbicara, berkumpul, berserikat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri masa Orde Baru. Kemudian pada saat itu terjadi dui fungsi ABRI. ABRI bisa masuk ke dalam wilayah sipil. Jadi peran ABRI itu menjadi sangat besar di masyarakat. Kemudian digalangkannya 4 pilar, mulai 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian butir-butir Pancasila, pengalaman P4, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai dari tahun 1965 sampai 1998. Selama 32 tahun, di mana Presiden Soeharto terpilih terus. Setiap pemilihan umum beliau terpilih terus. Namun kemudian pada 1 tahun atau berapa bulan setelah pemilihan itu, kemudian terjadi aksi reformasi. Maka di tanggal di 1998 itu beliau mengundurkan diri setelah didesak oleh para demonstran, mahasiswa, dan masyarakat pada saat itu. Nomor 40, siswa dapat menganalisis lahirnya masa reformasi. Ya, tadi seperti yang kami jelaskan, lahirnya masa reformasi yaitu sebagai sebuah gerakan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa dan semua elemen-elemen rakyat, untuk melakukan sebuah menurunkan presiden yang pada saat itu, yaitu Presiden Soeharto, melakukan sebuah perubahan yang sangat krusial, karena adanya sebuah gejolak di masyarakat yang terjadi pada saat itu, yaitu krisis moneter dan krisis sosial. Krisis moneter mengakibatkan sangat penderitaan secara ekonomi. Kemudian terjadinya aksi-aksi yang membuat sehingga mahasiswa bergerak dari seluruh Indonesia. Lahirnya masa reformasi juga sebagai bentuk perjuangan terhadap pembelaan terhadap kebebasan. Karena kenapa? Karena pada saat itu kebebasan hak asasi manusia itu sangat-sangat dikekang. Lahirnya masa reformasi juga sebagai sebuah ekspresi untuk memberantas yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi saat itu. Jadi lahirnya masa reformasi ini adalah sebuah momentum yang sangat besar bagi rakyat Indonesia, di mana pada saat itu terjadi krisis moneter maupun krisis sosial yang membuat sehingga masyarakat tidak sanggup lagi, maka dilakukanlah gerakan reformasi. Oke, lanjut di soal nomor 43. Siswa dapat menjelaskan karakteristik benua Asia. Oke, benua Asia adalah dijuluki sebagai benua kuning karena masyarakatnya dominan adalah berkulit kuning. Dalam hal ini ras
banyak kan mereka adalah ras Mongoloid. Ya. Selanjutnya benua Australia adalah benua terluas di dunia dengan luas 44 juta kilometer persegi. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu beriklim tropis dan subtropis. Kemudian karakteristik benua Asia yang lain ya, selain itu juga apalagi ya, banyak mungkin dapat kita nanti baca di materi. Selain dijuluki sebagai benua kuning, kemudian benua terbesar di dunia, kemudian benua dengan penduduk terbanyak di dunia, itu ada di benua Asia. Oke, lanjut. Nomor 44, siswa dapat menganalisis dampak negatif perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Dampak negatif perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia adalah munculnya barang-barang impor yang kemudian dapat membuat usaha-usaha lokal itu menjadi tergerus atau tidak dapat bersaing. Dibanjirinya barang-barang impor dari luar negeri membuat bangsa Indonesia kemudian tidak mampu bersaing dan hanya dapat menikmati barang-barang yang ada tanpa kemudian berusaha juga untuk membuat barang-barang yang seperti itu. Akhirnya kreativitas, inovasi kemudian menjadi terhambat. Itulah kemudian dampak negatif dari perdagangan internasional secara ekonomi. Kemudian juga dengan bebasnya barang-barang ini masuk ke dalam Indonesia, terbukanya ruang-ruang bagi barang-barang terlarang misalnya untuk masuk, obat-obatan terlarang, senjata maupun lain sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari terjadinya perdagangan internasional. Kemudian apabila kita tidak mampu bersaing, maka ekspor kita menjadi berkurang, lebih banyak impor sehingga devisa negara tidak akan bertambah. Semakin banyak barang yang kita impor, berarti semakin banyak juga mata uang asing yang kita gunakan, sehingga kas kita menjadi sedikit. Itu dampak negatifnya. Kemudian lanjut di soal nomor 45 yang terakhir. Siswa dapat menyebutkan agenda masa reformasi. Oke, reformasi memiliki tujuan tentu saja. Apa tujuan dari reformasi? Yang pertama, selain untuk menurunkan presiden dari jabatannya, tujuan yang utama yaitu untuk melakukan supremasi hukum. Untuk melakukan supremasi hukum. Yang kemudian tujuannya yang selanjutnya adalah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi. Ketiga, untuk memperbaiki ekonomi, menurunkan harga-harga barang, memperbaiki kondisi ekonomi, pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian agenda selanjutnya yaitu untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang. Makanya terjadi perubahan 4 kali amandemen selama 4 tahun, mulai dari 98 sampai 2002. Kemudian menghapuskan dua fungsi ABRI. Jadi ABRI hanya tugasnya untuk menjaga perbatasan keamanan negara, tidak lagi mencampuri urusan sipil. Seperti itu. Selanjutnya memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Jadi ada namanya hak otonomi daerah. Ini yang kemudian menjadi agenda-agenda yang terjadi pada masa reformasi, yang saat ini kita bisa rasakan, misalnya kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pembahasan kisi-kisi mulai dari nomor 1 sampai nomor 45.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dengan adanya kisi-kisi ini kita dapat menjawab soal nanti dengan baik. Tidak lupa kita berdoa dan berusaha. Karena pada intinya bukan hanya sekedar mendapatkan angka yang bagus, namun juga kita harus memahami pelajaran setiap materi, menguasai materi-materi yang ada, yang telah kita ajarkan ataupun yang telah kita pelajari, sehingga ada makna atau ada manfaat yang dapat kita ambil dari setiap proses-proses pembelajaran ini. Sekian saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.